dusta itu. Dan hatimu akan tenang, dan hatimu takkan gelisah. Kejujuran membawa kedamaian, dusta itu membawa kegelisahan. Dari Hasan bin Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa innal kadhiba, fa innas sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Kata Rasulullah, sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninah. Apa arti tuma'ninah, Bu? Fa innas sidqa tuma'ninah, karena sesungguhnya kejujuran itu merupakan ketenangan jiwa. Tuma'ninah. Kalau dalam sholat ada juga tuma'ninah ya? Tuma'ninah artinya apa? Tenang, tenang. Jadi kalau ada orang yang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Itu artinya tidak tuma'ninah. Iya, setiap rukun itu harus ada Iya, tumaninanya. ada tuma'ninahnya, ada ketenangan di dalamnya. Hati-hati ya, jangan cepat-cepat kalau salat. Ya Allah Akbar, alhamdulillah, cepet banget. Ada juga yang dilama-lamain. Artinya adalah harus ada tuma'ninah, bukan tidak berarti harus lama. Artinya adalah harus tenang. Fa innas sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Karena sesungguhnya kejujuran itu merupakan ketenangan di dalam jiwa. Wa innal kadhiba ribah. Dan kebohongan itu, kedustaan itu ribah. Membuat hati menjadi gelisah. Satu kebohongan kecil di awal akan disusul oleh kebohongan-kebohongan lainnya. Satu kebohongan kecil akan ditutupi oleh kebohongan lainnya. Makanya Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah riwayat, hindarilah kebohongan, takutlah terhadap kebohongan. Karena kebohongan itu merupakan jalan menuju keburukan. Dan keburukan itu merupakan jalan menuju neraka. Dan berlaku jujurlah, karena jujur itu adalah jalan menuju kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Sam kan sudah Ya, jadi Ustaz. penceramah nasional. Amin insyaallah. Jadi alhamdulillah berarti derajatnya udah naik. Amin. Jadi ya suatu Allah. saat nanti kalau Ustaz Sam berbohong, maka bohongnya juga naik. Naik dosanya Pak Ustadz. Naik Ya benar. dosanya. Iya Pak Ustadz. Iya. Siap. Siap insyaallah. Dan Amin. mudah-mudahan tidak jadi pembohong ya. Amin amin. ya Ayo Allah. berminta maaf sama semua yang pernah dibohongi. Buat semua yang pernah saya bohongi, saya minta maaf mungkin atau merasa dibohongi. Salah satunya Ricis kan? Saya nggak pernah bohongin Bohongin. Ricis Pak Ustadz. Beneran? Beneran Pak Ustadz. Yakin? Yakin Pak Ustadz. Terus di PHP enggak? Enggak Pak Ustadz. Aman? Aman. Sudah aman? Aman Pak Ustadz. Selamat. Tepuk tangan dulu untuk Sasam. Saya tertarik sekali dengan atas paparan yang disampaikan oleh Sasam. Dan pengakuannya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jarang-jarang loh pemuda itu jujur. Namanya Reza. Rian? Lagi. Riza. Mohon maaf ya bibir kita tidak sama. Ah Ustadz. Tampilan juga nggak sama Pak Ustadz. Iya. Akhirnya kita mengarah kepada satu titik yang membawa kita mendapatkan keselamatan. Apa itu? Bagaimana cara agar dusta ini tidak menjadi kebiasaan? Hati-hati para pendusta atau orang yang berencana untuk berbohong hari ini. Hati-hati. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah nyesal dan akan menyesal di hari kemudian. Pernah menyesal waktu melakukan kebohongan dan akan menyesal di hari kemudian disebabkan karena pernah berbohong 3 kali. Hanya pernah berbohong 3 kali. Waktu sama Raja Namrud ditanya siapa yang hancurkan patung-patung berhala-berhala yang kecil ini. Nabi Ibrahim berkata patung yang besar. Kata Raja Namrud, enggak mungkin. Enggak mungkin patung besar ngancurin yang kecil-kecil. Kata Nabi Ibrahim, terus ngapain kau sembah dia? Itu. Apalagi termasuk yang tadi diungkapkan Ustaz Oki adalah ketika istrinya mau diganggu diambil oleh seorang raja di Mesir. Dan yang ketiga yang kita harus ingat waktu Nabi Ibrahim masih kecil ketika disuruh jual berhala karena kebetulan ayahnya Nabi Ibrahim Azhar itu adalah pembuat berhala disuruh jual tapi kata Nabi Ibrahim saya lagi sakit. Itu bohong. Cuma 3 bohongnya
Dan itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim menyesal di hari kemudian. Pertanyaannya kita berapa kali bohong satu hari? Banyak. Terus dikali setahun. Terus dikali tahun-tahunan umur kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo. Hati-hati orang yang berkata saya bermimpi semalam. Padahal dia tidak bermimpi. Menceritakan mimpinya padahal tidak bermimpi. Maka akan disuruh menyambung rambut yang putus. Bisa nggak nyambungin rambut yang putus? Hati-hati. Artinya semua atas apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Ada yaumul hisab, hari perhitungan, disuruh mempertanggungjawabkan atas apa yang pernah dia lakukan. Hati-hati yang dengan mudahnya dia berbohong, dengan menggampangkannya dia berbohong. Ingat akibat dari bohong itu. Hidup di dunia hanya sesaat, hanya sementara. Kenapa kita harus berbohong? Lidah itu hati-hati, lidah tak bertulang dan semua yang tak bertulang berbahaya. Nggak usah saya bahas lebih lanjut, cari sendiri. Apa itu? Mau tahu? Mau tahu? Yang mana saja yang menyebabkan orang menjadi kafir, menjadi munafik, menjadi murtad. Cuma satu yang menyebabkan itu. Lidah. Nauzubillah. Dan lidah itu tepatnya bohong. Nauzubillah ya Allah. Mau nggak masuk neraka? Enggak lah Pak Ustadz, nauzubillah. Jangan berbohong. Nauzubillah ya Allah. Mau masuk surga? Mau. Jaga si lidah. Masya Allah. Sampai-sampai lidah dijaga dua. Betul. Pagar lembut, Lembut dan pagar pagar keras. keras. Dan Alhamdulillah saya- masih ada semuanya Masih ada Ustadz. semua. Iya. Jangan bicara itu dong. Iya saya kan Pak Ustadz lagi bilangin saya kebetulan masih ada semuanya alhamdulillah. Kalau Ustaz Oki alhamdulillah pernah bohongi suami enggak? Nggak tahu deh, lupa. Ulah, Kayaknya alhamdulillah. enggak deh, alhamdulillah Soalnya insya Allah suaminya ya. lagi nonton. Iya alhamdulillah Masya Allah nih. Pokoknya intinya kalau bisa jangan pernah berbohong. Nauzubillah, Hati-hati. nauzubillah. Betul ya Allah. Ih serem banget nih kalau masalah bohong-bohong gini nih ya. Ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.